Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas untuk persiapan FHCI 2024 untuk rekrutmen bersama BUMN ya teman-teman, yang eh, sebentar lagi dibuka ya. Nah, saya di sini akan membahas untuk TKD BUMN, subtesnya itu verbal logical reasoning ya. Oke, kita langsung ke soalnya. Di sini teman-teman pause videonya ya. Lalu tulis jawabannya di kertas. Nanti soalnya saya langsung bahas setelah kalian mengerjakan 25 soal ya. Ini nomor satunya. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Oke, kita ke teks berikutnya, yaitu ini nomor 6. Ini nomor 7. Ini nomor 8. Ini nomor 9. Ini nomor 10. Oke, kita ke teks berikutnya, itu nomor 11. Nomor 12. Nomor 13. Oke, ke teks berikutnya, ini nomor 14. Ini nomor 15. Ini nomor 16. Ini nomor 17. Oke, ke teks berikutnya, ini nomor 18. Ini nomor 19. Ini nomor 20. Oke, kita ke teks berikutnya. Ini nomor 21. 22. 23. Oke, ini nomor 24. Ini nomor 25-nya. Oke, kalau sudah ditulis dan ditulis di kertas, oke kita balik ya teman-teman ke soal nomor 1. Di sini Tony itu memiliki sebuah rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkat, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tingkat 1 itu yang paling atas, tingkat 5 yang terbawah. Tony menyimpan buku-buku pelajaran ke dalam rak dengan aturan sebagai berikut. Buku matematika disimpan tepat di atas buku geografi. Berarti matematika, geografi ya. Oke. Lalu sedangkan buku ekonomi diletakkan tepat di bawah buku geografi, ekonomi berarti. Oke, lalu buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan di atas buku fisika. Fisika bahasa Indonesia. Lalu sedangkan buku fisika dan kimia berada di atas buku matematika. Berarti kimia dan fisika ya. Buku pelajaran kimia dan biologi itu diletakkan saling berjauhan. Berarti kimianya tuh kemungkinan di posisi pertama ya teman-teman. Soalnya kimia kan ada di bawahnya tuh ada buku-buku lain kan. Nah, ini kan letaknya berjauhan berarti kayak gini aja ya, kimia ini biologi gitu. Kan berjauhan nih paling jauh. Oke. Lalu di sini misalnya dia di atas di sini ada fisika ya. Lalu di sini ada bahasa Indonesia. Di sini ada matematika, di sini ada geografi,
Di sini ada ekonomi. Oke. Pas kan, berarti kan di atas fisika tuh memang bahasa Indonesia. Di atas matematika ada fisika sama kimia. Dan kimia biologi itu letaknya berjauhan ya. Oke, kita baca soal nomor pertama. Jika adik Tony mengambil buku fisika dan menyimpannya kembali ke samping buku bahasa Indonesia, fisika ke bahasa Indonesia ke rak 1 ya. Rak yang kosong itu tingkat 4, berarti bukan ya. Salah jawabannya, yaitu B. Harusnya rak yang kosong tuh di tingkat ke-2. Oke, di sini saya tulis dulu. F, terus matematika, geografi, biologi, dan ekonomi ya. 3, 4, 5. Oke, buku kimia letaknya setingkat dengan buku bahasa Indonesia. Iya ya, benar ya, di tingkat pertama. Jadi jawabannya A. Oke, lanjut nomor 3. Ini F, M, G, B, sama ekonomi. Oke, buku ekonomi itu berada di tingkat ke-3. Tingkat ketiga kan matematika ya. Jadi salah. Harusnya di tingkat ke-5. Oke. Untuk nomor 4 hanya biologi yang berada di tingkat terbawah. Tadi tuh biologi tuh sama ekonomi ya. Jadi salah. Oke, lanjut nomor 5. Jika ada buku baru maka akan diletakkan di rak ketiga. Nah, kalau di dalam teksnya itu tidak dituliskan keterangan apapun, jawabannya adalah C ya teman-teman. Tidak dapat disimpulkan. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita baca dulu ya. Rabu 7 September 2022 itu terjadi demo para mahasiswa di wilayah DKI Jakarta. Berlangsung selama 3 hari dan berakhir ricuh ya. Banyak oknum pendemo memblokade jalan, melempar batu ke aparat dan membakar ban. Hal ini di 3.236 personil mengawal demo di hari ketiga. Masa berdemo di depan gedung DPR 1.000 orang. Lalu mahasiswa membawa 12 tuntutan untuk pemerintahan. Pukul 18 polisi berhasil membubarkan kerumunan, menangkap oknum pendemo yang melakukan kekerasan. Lalu demo ricuh dimulai dengan membakar mobil polisi ya. Polisi memberlakukan skenario pengalihan arus lalu lintas dan mengimbau agar mematuhi tertib demo. Lalu peserta aksi unjuk rasa datang membawa sejumlah atribut demo seperti bendera serta spanduk. 39 polisi, 265 mahasiswa luka-luka ya pasca demo. Oke, para mahasiswa yang melakukan demo di wilayah Jakarta tersebar di beberapa titik, salah satunya di gedung DPR. Ini jawabannya adalah C. Kenapa? Karena di teks itu nggak dijelasin kalau semua mahasiswa demo di gedung DPR. Yang bagian ini nih. Semua mahasiswa seluruh wilayah DKI Jakarta ya. Nah, bisa aja dia ada yang demo di tempat lain gitu selain di gedung DPR. Jadi tidak dapat disimpulkan. Oke, lanjut nomor 7. Sebanyak 3.236 personil memberlakukan skenario pengalihan arus lalu lintas dan ikut mengawal demo di hari ketiga.
Oke, untuk mengawal demo hari ketiga ini benar ya. Statementnya benar. Tapi ini dan ya. Dan ini sebanyak 3.236 personil memberlakukan skenario. Ini belum tentu ya. Ini tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan ya. Kenapa? Karena di sini keterangannya tuh polisi memberlakukan skenario pengalihan arus lalu lintas. Nah, polisi yang mana nih? Apakah semua 3.236 personil ini yang ikut pengalihan arus lalu lintas gitu ya, melakukan skenarionya, atau sebagiannya saja, atau ada polisi lain yang di luar 3.236. Soalnya di sini dikatakan bahwa polisi yang skenario itu ada 3.236 personil. Berarti ini tidak dapat disimpulkan ya, C. Oke, lanjut nomor 8. Kericuhan bermula akibat adanya oknum yang membakar ban atau 39 polisi melakukan luka-luka pasca demo. Di sini demo ricu tuh bukan bakar ban ya, tapi bakar mobil polisi. Jadi salah. Atau 39 polisi luka-luka. Ini benar ya. Nah, salah atau benar itu kesimpulannya adalah benar ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, nomor 9. Polisi berhasil mengimbau para mahasiswa untuk dapat mematuhi tata tertib dalam melakukan aksi unjuk rasa. Ini jawabannya salah ya. Kenapa salah? Salah. Kenapa salah? Yang ini demo ricuh dimulai karena adanya oknum yang membakar mobil polisi. Nah, di sini juga polisi berhasil membubarkan kerumunan, menangkap beberapa oknum pendemo yang melakukan kekerasan. Berarti benar-benar ricuh kan? Nah, polisi mengimbau agar massa mematuhi tata tertib. Ini nggak berhasil ternyata karena pada pukul jam 6 sore aja itu masih ricuh gitu. Nggak kelar-kelar ricuhnya. Dan terpaksa gitu polisi menangkap beberapa oknum pendemo untuk dan membubarkan kerumunan. Jadi nomor 9 adalah B, salah. Oke, nomor 10 ini sebanyak 265 mahasiswa berhasil ditangkap oleh personil pengamanan pasca demo. Ini iya benar kalau polisi itu menangkap oknum pendemo ya. Tapi itu jumlahnya itu belum, nggak tahu nih berapa, apakah 265 atau kurang atau lebih dari itu gitu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 11. Di sini kan ada 6 orang nih. Siswa mempunyai berat badan yang berbeda. Dan Manda lebih berat daripada Meta ya. Manda. Oke. Lalu badan Meta lebih berat daripada Mida dan Maya. Dan Maya. Oke, sedangkan badan Nina lebih berat daripada Meta dan Ninda. Nina. Meta dan Ninda. Berat badan Meta lebih berat daripada berat badan Ninda. Jadi bisa di kesimpulannya untuk urutannya itu adalah Manda atau Nina ya. Jadi di sini
Yang urutan pertama itu yang paling berat belum bisa ditentukan ya. Terus baru Meta, baru Mida atau Maya atau Ninda. Manda, oke, langsung ke soalnya. Manda lebih berat daripada Nina. Manda lebih berat daripada Nina. Ini karena tidak ada di dalam teks nih, maka jawabannya adalah C. Oke, Manda lebih berat daripada Ninda. Oke, kita lihat. Manda lebih berat daripada Ninda. Benar ya teman-teman? Jadi jawabannya adalah A. Oke, nomor 13. Jika berat Manda lebih berat daripada Nina, maka berat badan Manda paling berat di antara yang lain. Manda lebih berat daripada Nina nih. Oh ya benar ya, Manda paling berat dia dibandingkan dengan yang lain, yaitu A. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Di sini nih ada kejadian pencurian ya di kota Cirebon. Total kerugiannya itu sampai 52 juta. Nah, yang dicuri itu 2 buah motor bebek, 5 buah HP ya. Identitas pelaku itu berhasil diidentifikasi oleh kepolisian. Di sini ternyata pelakunya itu salah satu kenalan korban, terdapat CCTV di lokasi pencurian. Satu motor bebeknya tuh 6 juta ya harganya. 2 orang ditangkap setelah sehari korban melapor ya ke kepolisian. Korban yang terdampak itu 4 orang. Kondisi kamar kosan milik korban terbuka lebar saat pulang dari makan malam. Pihak kepolisian mendapat pujian nih dari masyarakat karena berhasil menangkap sebagian pencurian. Oke, di sini para korban sedang makan malam bersama ketika aksi pencurian berlangsung. Ini belum tentu ya teman-teman. Kan karena statementnya itu adalah kondisi kamar kosan itu terbuka ya saat pulang dari makan malam bersama. Nah, terbukanya ini apakah maksudnya pencuriannya ini apakah terjadi saat korban itu pergi ke restoran, ke tempat makan maksudnya, atau sedang makan, atau bisa jadi saat pulang dari tempat makan gitu ke kosan. Nah ini jadi tidak dapat disimpulkan. Yang statement pertama, pernyataan pertama ini dan ya. Nah pencurian dilakukan oleh 2 orang. Ini lebih ya teman-teman, karena kan yang ditangkap polisi itu 2 ya, terus dapat pujian nih karena menangkap sebagian pencurian, berarti lebih dari 2 ya. Ini salah ya. Nah kalau menurut saya untuk jawaban seperti ini kesimpulannya tuh salah. Kenapa? Karena dan kan jika benar itu harus dua-duanya itu harus dua-duanya itu bernilai benar ya. Sementara ini kan ada satu yang salah nih dan satunya lagi tidak dapat disimpulkan, berarti otomatis misalnya tidak dapat disimpulkan ini adalah benar, pasti jawabannya adalah salah ya. Kalau ini juga salah ya pasti salah juga gitu. Jadi menurut saya jawabannya adalah B. Oke, untuk nomor 15 nih, polisi berhasil menangkap 2 pelaku setelah 1 hari pengejaran. Ini benar ya teman-teman nih pernyataannya. 2 orang ditangkap sehari setelah korban melaporkan pencurian kepada polisi. Jadi jawabannya adalah A. Oke, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku karena melihat rekaman CCTV. Ini belum tentu ya, karena statementnya ini masih belum menjelaskan nih. Dia kan terdapat kamera CCTV di lokasi pencurian, tetapi identitas pelaku berhasil diidentifikasi oleh kepolisian tuh
belum tentu semuanya dari CCTV, bisa aja ada tetangga yang ngeliat pas ada orang asing masuk ke kosan gitu misalnya, bisa jadi dari situ ya. Jadi nomor 16 adalah C, tidak dapat disimpulkan. Oke, nomor 17, jumlah korban lebih dari 3 orang dan kerugian mencapai lebih dari 51 juta. Ini benar ya, lebih dari 3 orang karena mencapai 4 orang nih. Oke, ini 51 juta benar ya, lebih dari 51 juta karena totalnya tuh 52. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Di sini Ari, Bondan, Cici, Danang, Eki itu mengambil buah ya yang sudah disediakan dalam pesta ulang tahun nih. 3 anak mengambil buah kiwi. Oke, di sini ada 3 ya pokoknya. 3 orang ngambil kiwi. Oke, lalu sedangkan Danang hanya mengambil stroberi. Danang Oke, di sini lalu Bondan mengambil apel dan anggur. Di sini Bondan Oke. Lalu selain Danang yang tidak mengambil apel adalah Cici dan Ari ya. Pokoknya di sini Cici sama Ari itu nggak boleh aja. Sama Danang juga ya. Tetapi Cici mengambil anggur dan kiwi. Cici anggur dan kiwi. Hanya Bondan dan Eki yang mengambil apel. Oke, Ari mengambil stroberi dan kiwi. Ari. Kan kiwinya harus 3 orang nih. Berarti hanya Eki ya teman-teman yang bisa. Oke, Bondan tidak mengambil buah kiwi. Ini simpulannya benar ya teman-teman. Oke, nomor 19, Ari mengambil apel dan stroberi. Di sini Ari nggak ada nih apel, berarti ini salah ya teman-teman. Lalu stroberi, iya emang ada Ari, tapi kan ini salah dan benar. Berarti jawabannya adalah salah ya teman-teman, B. Eki mengambil anggur nih. Eki tuh nggak ngambil anggur, jadi B ya teman-teman jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Di sini nih hari Rabu nih, bengkel mobil Nagamas kebakaran ternyata. Diduga karena montirnya itu membuang puntung rokok ya sembarangan. Terus menyambar tumpahan oli jadi kebakaran ya. Montirnya tuh meninggalkan bengkel 18.30. Kemudian kebakaran terjadi ya. Montir membuang puntung tersebut adalah seorang pegawai baru nih yang bekerja selama seminggu. Puntung tersebut meninggalkan montir tersebut membuang puntung lalu meninggalkan bengkel menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Setelah 15 menit setelah pergi, pemilik ruko di sebelah bengkel mencium bau terbakar. Pemilik ruko menelpon pemadam kebakaran ya. Setelah melihat api yang sudah membakar sebagian bangunan bengkel. Pemilik ruko memanggil orang-orang di sekitar untuk membantu ya memadamkan api. Kerugiannya itu 120 juta ya, ditaksir sekitar segitu.
Rekaman CCTV-nya berhasil selamat, menunjukkan bukti adanya kelalaian montir nih, dan montirnya itu sudah ditangkap oleh polisi ya. Oke, untuk nomor 21, pemilik ruko menelpon pemadam kebakaran. Benar ya teman-teman, pemilik rukonya itu mau nih statement ini benar atau memadamkan api sendirian. Setelah ini salah ya, karena dia memanggil orang-orang sekitar untuk turut membantu ya. Berarti ini nggak sendirian gitu, salah. Nah, kalau misalnya ada statement benar atau salah, berarti dapat disimpulkan adalah benar ya teman-teman. Karena kalau statement atau itu cuma cukup satu statement aja yang benar gitu, maka bernilai benar. Oke, untuk nomor 22, ini kerugiannya ditaksir 115 juta. Ini salah ya, karena 120. Oke, tidak ada tempat larangan merokok di bengkel sehingga montir bisa merokok di mana saja. Nah, ini nih tidak dapat disimpulkan karena tidak tidak ada dalam teks ya. Oke, nomor 24 ini montir yang lalai diminta untuk ganti rugi nih, menyerahkan diri ke kepolisian. Ya, ini ceritanya belum sampai sana ya, karena ceritanya sampai montir itu ditangkap oleh polisi, dan montirnya tuh nggak nyerahin diri ya, tapi ditangkap sama polisi. Dan belum, ini juga nggak tahu nih apakah suruh ganti rugi atau tidak gitu. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, pemilik ruko yaitu Pak Agus yang pertama kali mencium bau kebakaran di bengkel mobil Nagamas. Nah, ini nih C ya teman-teman, tidak dapat disimpulkan. Kenapa? Karena pemilik rukonya tuh nggak tahu tuh namanya siapa, Pak Agus kah atau Pak Asep, karena di sini hanya dikasih tahu seorang pemilik ruko ya, namanya nggak tahu siapa gitu. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga teman-teman mempersiapkan tes ini jauh-jauh hari sehingga hasilnya itu lebih maksimal ya teman-teman. Terima kasih banyak.